Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Cici dari jurusan Pendidikan Kimia kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prioritas maksud dan tujuan atas penampilan luar dan prioritas ijtihad atas taklid. Yuk kita simak. Prioritas maksud dan tujuan atas penampilan luar. Persoalan dalam fikih prioritas ini adalah tujuan, yakni menyelami tujuan yang terkandung dalam syariah, mengetahui rahasia dan sebab-sebabnya, mengaitkan antara satu sebab dengan sebab yang lain, mengembalikan cabang kepada pokoknya, mengembalikan hal-hal parsial kepada yang universal, tidak menganggap cukup mengetahui penampilan dari luar, dan jumud di dalam memahami nas-nas syariah tersebut. Sebagaimana diketahui, nas yang bermacam-macam berasal dari Al-Quran dan Sunnah, yang memiliki berbagai tujuan yang disyariahkan, baik berupa perintah maupun larangan, ataupun berupa hukum yang mubah. Agama tidak mensyariahkan sesuatu dengan sewenang-wenang, tapi terkandung hikmah dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ilmunya, rahmatnya, dan kebaikannya kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bijaksana dengan apa yang disyariahkan. Kebijaksanaannya tampak pada dunia perintahnya dan dunia penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, "Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam." Orang-orang bijak berkata tentang apa yang diciptakan oleh Tuhan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 151 yang artinya, "Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim." Kekeliruan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menggeluti ilmu agama ini ialah bahwasanya mereka hanya mengambang di permukaan dan tidak menyelam ke dasarnya untuk mengambil mutiara dan mulianya. Mereka dilalaikan oleh perkara-perkara cabang bukan yang utama. Mereka hanya menampilkan agama Allah dan hukum-hukum syariah dalam bentuk yang bermacam-macam, tidak yang universal. Bentuk-bentuk itu tidak disatukan dengan satu sebab yang menyatukannya, sehingga syariah agama Allah hanya tampak seperti yang diucapkan oleh lidah mereka dan ditulis oleh pena mereka. Syariah seakan tidak mampu mewujudkan kemaslahatan bagi makhluk Allah, padahal bukan terletak pada syariah. Kesalahannya itu terletak pada pemahaman mereka yang memutuskan keterkaitan antara sebagian hukum dengan sebagian yang lain. Prioritas ijtihad atas taklid. Prioritas ini berkaitan erat dengan fikih maksud dan tujuan yang sudah dijelaskan tadi, berkaitan pula dengan masalah pemahaman dan hafalan. Ilmu menurut para ulama salaf bukan sekedar pengetahuan tentang hukum. Namun, ilmu yang dimaksud ialah ilmu yang independen yang disertai hujah, yang berjalan dengan dalil, yang berputar bersama kebenaran dimanapun berada. Ibnu Al-Qayyim mengemukakan hujah berkenaan dengan larangan dan celaan melakukan taklid berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." Berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 36, Ibnu Qayyim menjelaskan taklid itu bukanlah pengetahuan yang disepakati oleh ahli ilmu pengetahuan itu. Dalam I'lam Al-Muwaqqi'in, ia menyebutkan lebih dari 80 macam taklid yang tidak benar dan penolakannya terhadap syubhat yang dilakukan oleh para pelaku. Kejumudan pada lahiriah Nash dianggap tercela, sebagaimana yang dilakukan oleh pengikut mazhab Zahiriyah lama dan baru. Celaan juga patut dikenakan terhadap kejumudan apa yang dikatakan para tokoh terdahulu, tanpa memedulikan perkembangan yang terjadi ketika mereka hidup. Jika mereka hidup pada zaman sekarang dan melihat fenomena yang terjadi, mereka akan banyak mengubah fatwa hasil ijtihad yang telah mereka lakukan.
Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sebelum pindah dan menetap di Mesir, beliau telah mempunyai mazhab yang dikenal dengan qaul qadim, yaitu pendapat lama. Kemudian setelah menetap di Mesir, beliau mempunyai mazhab baru yang dikenal dengan qaul jadid, yang artinya pendapat baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.